Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sainur Hayatul Mahmudah dengan NIM 2323290036. Saya dari kelas 4B Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan meresum sebuah novel yang berjudul Jati Sabah karya Ramaida Akmal. Sebelum masuk ke pembahasan intinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu identitas dari novel Jati Sabah ini. Novel ini berjudul Jati Sabah dengan penulis bernama Ramaida Akmal. Dia lahir di Cilacap pada tanggal 5 Mei 1987. Novel ini diterbitkan pada tahun 2017 di PT Grasindo. Novel ini terdiri dari 21 bab dan 241 halaman. Novel ini juga pernah menjadi pemenang unggulan di DKJ Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2010. Setelah kita menjelaskan identitas dari novel ini, sekarang kita harus tahu dulu tokoh utama dan tokoh-tokoh penting lainnya di dalam novel Jati Sabah ini. Tokoh utama pada novel Jati Sabah ini yaitu adalah Mae atau Mainah. Mae ini merupakan seorang TKI atau tenaga kerja Indonesia. Mae ini kembali ke kampung halamannya atau kita sebut saja dengan desa Jati Sabah. Seperti yang sudah kita baca di bab 1. Mae ini kembali ke desa Jati Sabah itu untuk mengajak warga desanya bekerja seperti dia. Adapun tokoh lainnya yaitu adalah Gao. Gao adalah orang yang dicintai Mae pada saat masih di Jati Sabah. Dan sampai sekarang pun Mae masih mencintai dia, walaupun dia sudah berkeluarga. Kemudian ada Mayor Tua, ia adalah bosnya Mae pada saat Mae bekerja sebagai TKI. Selanjutnya ada Mardi, Jompo, dan Joko. Dia adalah 3 calon anggota kepala desa yang terlibat dalam persaingan politik yang kotor, menggunakan kekuasaan dan bahkan kekuatan gaib untuk memenangkan pemilihan. Masuk ke poin selanjutnya yaitu tentang peristiwa penting secara kronologis. Yang pertama itu ada Mae datang kembali ke desa Jati Sabah untuk merekrut warga-warga menjadi TKI ilegal. Yang kedua itu pada saat Mae datang ke desa Jati Sabah bertepatan pada saat pemilihan kepala desa di Jati Sabah, di mana sedang panas-panasnya karena menggunakan politik uang. Yang ketiga yaitu Mae terlibat dalam politik berbahaya dan licik yang mana itu mempengaruhi pekerjaannya. Yang keempat, Mae mengalami dilema emosional yang mana ketika ia mengetahui Gao itu sudah berkeluarga. Novel ini mengangkat isu perdagangan manusia, kemiskinan, dan juga kepahitan dalam TKI, di mana sering mendapat ketidakadilan. Novel ini berakhir dengan cerita yang menggantung, di mana pembaca dapat merenungi kehidupan Mae dan warga-warga Jati Sabah selanjutnya. Poin terakhir yaitu pendapat atau opini saya sendiri. Menurut saya, novel Jati Sabah ini itu sangat bagus dan berhasil mengangkat isu-isu perdagangan manusia, kemiskinan, dan juga kepahitan sebagai TKI. Ini secara kompleks dan nyata. Di sini penulis juga menggunakan sudut pandang kejahatan di mana Mae seorang calon TKI yang jarang diangkat sehingga menimbulkan perspektif baru. Dan bahasa yang digunakan dalam novel ini itu sangat mudah dipahami. Ada pula sedikit bahasa Jawa yang mungkin sedikit saya tidak mengerti maknanya. Nah, secara keseluruhan novel itu sangat bagus dan bahasanya juga sangat mudah dipahami. Hanya ada sedikit saja bahasa Jawa yang tidak saya mengerti, dan sedikit bahasa Jawa itu mungkin tidak ada terjemahannya di sana. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada resume novel Jati Sabah. Kalau misalnya ada salah ataupun dalam salah pengucapan, saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.